hari ini kita OTW mau ke naik balon di Kapadokia. Yang ikut rombongannya nggak banyak ya, nggak semua, karena memang agak berdegap kencang ya. Aku sebenarnya takut, tapi aku kepengen, cuma karena kan kayak gini kan belum tahu kapan bisa terulang lagi. So tetap ikutin channel YouTube aku ya, jangan lupa subscribe, like, dan share. Tetap di dunia dalam sepeda. So, I'm so excited, guys. I'm so excited. Wow, woohoo. Keren. Woohoo. Sayang, sini sayang. Sini. Ini sayang. Ini sayang. Makasih ya. It's your dream. That is my dream. Wow, nyala guys. Oh. Tuh. The winds determine our direction and speed. Landing is very important. You must follow my instructions. Yeah. When I tell you to keep a landing position, put your glasses and phones in a safe place. Soalnya no gunung tapi dengkul di bawah. Ini guys. Tuh. Oke guys, kita mau prepare buat landing ini kayaknya. Jadi landing position. Mana mobil kita? Oh, ini dia nih. Ini nih landingnya di sini. Oke. Jadi boxnya di atas mobil itu tuh. Allahu Akbar. Hai. Wow, hebat sekali. Wuhuu. Oke. Bravo. Good pilot. Thank you. Woohoo. Alhamdulillah udah landing dengan selamat. Makasih Pak Syu. Biar aman ditutupin. Kayak tempe lah pakai tudung saji. Mulai deh dia. Ibu ngakak mulu. Aduh. Mau nanti nonton ya di vlog aku Dunia Adalah Puspita. Ini kita celebrate after semuanya kelar. Minum. Ada foto-foto tuh. Oke. Yeah. Oke, por aquí, por favor. After celebrate. Ayo, Mbak. Oh, foto. Did you like the flight? Everything's okay? Woo! Okay, ready? Yeah! No, are you ready? Yeah! Okay, 3, 2, 1. Celebrate-nya keren banget tuh. Guys, ternyata habis naik balon tuh kita dapat sertifikat. Jadi sertifikat naik balon udara di Kapadokia. Tuh,
Lihat Pasu juga dapat kan? Sertifikat. Kebalik. Sementara sertifikatnya dulu tanahnya nyusul. Jadi kamu Nomor kerja nih. Bisa ditukar kan? seru. Ini tempat jewelry, tempat perhiasan. Oke, masuk. Ini buat bapak-bapak yang di Indonesia yang pengen konak silakan. Namanya coba jelaskan Bapak. Dulu tahun 1842 waktu bapak-bapak lagi perang sama ibu-ibu, tempat ini dibangun. Ini adalah ikon antara bapak dan ibu-ibu pada saat kepengen. Makanya dinamain konak. Bukan cancel, delay saja cukup. Yang motifnya ini mereka ambil paten dari government. Karena cincinnya ini ada 2 sisi, bisa dibalik-balik. Misalnya hari ini saya mau pakai satu safir dengan berlian, tapi besok saya punya zembut dengan berlian. Begitu. Misalnya ada Unik-unik batuan guys. juga. Benar-benar unik banget. Zembut. Ibu punya suami? Yes. Miskin kaya bagaimana? saya nggak mau miskin apa kaya. Pokoknya kalau masuk toko, suaminya miskin. Bapak Ibu ada 40% diskon, tapi jika suaminya miskin, of course kita dapat diskon lagi. Miskin apa kaya? Miskin. Papa. Bapak kalau masuk toko miskin apa kaya? Miskin sekali. Diskonnya biar banyak. A few minutes later. Udah belanja, akhirnya aku membeli jewelry di Konak. Ini harganya $100. Dari harga 199 aku tawar-tawar, ditawar Pak Su 60, orangnya cemberut, dikasihlah $100. Miskin apa kaya? Miskin. Apa sih keuntungannya? Dia tuh bisa berubah warna gitu guys. Kam. Lihat ya, ini warnanya apa? Kalau kena cahaya, tuh. Ntar dia jadi warna hijau. Tuh, hijau. Jadi ini tergantung dari cahaya. Okay. Enggar. Yes. Thank you very much. Wow. Okay, madam. Thank you very much. Yes. Okay. Thank you very much. Okay. It's your. Ay! Thank you. Oke, dikerjain guys, mau makan es krim bang. Vanilla and pistachio. Hey, come on. Okay, bye. Your ice cream, man. Okay. Thank you. Okay, you. Gimana rasanya ngerjain orang Turki? Emang dia doang yang sama? Ya gantian ngerjain guys, emang kurang ajar ya. Lagi nahan ke toilet guys, kayak gini. Kebanyakan makan sambal, bawa sambal dari Jakarta. Karena tiap makan dia nggak bisa kalau nggak pakai sambal, dia nahan diare. Oke guys, sekarang kita mau menuju ke apa sih namanya dong? Nggak pernah hafal. Daerah Polis. Apa? Daerah Polis. Daerah Polis. Daerah Polis. Kalau di Bandung tuh belerang itu loh, apa tuh namanya? Ciwidey apa namanya? Iya Ciwidey. Kan. Iya Ciwidey. Bandung. Ini atasnya Lembang tuh apa?
Ya Ciwidey. Ya itulah berang-berang. Jadi kita mau ke tempat berang-berang gitu, jadi batu kapur gitu guys. Hey. Jam 7. Aduh, kita kayak bebek dilepas nih. Tapi kita jalan aja Bapak Ibu 15. Oke. Narendra, nanti Bapak Ibu akan ikuti jalan ini untuk keluar jam 7 langsung di bis. Harusnya kita bisa naik itu guys, mobil, tapi ternyata penuh karena lagi rame high season. Pemandangannya nih guys. Jadi dulu kan banyak bangunan gitu di sini. Cuman dia hancur karena gempa sama perang. Itu dia yang disebut sebagai Cotton Castle karena warnanya seputih kapas. Jadi ini mengalir air belerang, disebut air suci gitu di sini karena air keluar dari dalam bumi, air belerang gitu. Guys, rame ya guys ya. Tapi ini keren banget sih sumpah, Masya Allah. Tempat rendam kaki aja. Jadi di sini tuh licin banget, licin guys. Jadi harus hati-hati. Oke Pak Su, sekarang kasih paham kita mau kemana nih? Mau ke dalam. Udah males banget ya ngejelasinnya. Intinya mau ke dalam aja. Jadi di sini kata, wah, pemandangannya keren banget sumpah. Buh. Masya Allah guys, lihat ini guys. Ini namanya apa tuh? Cotton Castle. Cotton Castle. Cotton Castle. Adalah pokoknya sekece itu guys. Pokoknya guys, jadi kalian masih muda, ada duit, siapin waktu buat jalan-jalan. Jangan keburu tua. Kalau udah tua nanti nggak bisa menikmati. Jadi kuncinya adalah selagi kita sehat, masih muda, ada duit, sempetin jalan-jalan untuk melihat keindahan dunia. Tuh. Ya kan? Ya enggak? Ya. Masya Allah. Sekarang kita mau balik ke bis. Sekarang kita mau interview Pak Su sebentar. Gimana Pak? Ini kita udah hari keberapa? Hari keempat. Gimana Pak selama jalan-jalan di hari keempat ini? Menenangkan. Menyenangkan. Oke. Membahagiakan. Masya Allah. Mengharukan. Aduh kok mengharukan sih? Membahagiakan. Menyenangkan. Ya semuanya sama itu. Mengenangkan. Tambah lagi deh apa? Mendebarkan, karena kan waktu untuk shopping kan belum. Iya. Pada saat shopping baru deh. Mendeg-degan. Erdogan. Oke, depan kita ini adalah apa? Kalau jelaskan kan kamu tour guide-nya. Ini, tumpukan batu. Ini bangunan bersejarah ini, Pak. Ini tumpukan batu dari zaman Belanda. Oke. Mana ada Belanda di sini? Ini dia tumpukan Belanda, tumpukan Belanda. Depannya ini nih, guys. Masya Allah. Tuh. Jadi nih Ini batu. tumpukan batu dari zaman Juventus sampai Inter Milan. Kok jauh banget sih? Sepak bola dong. Konon katanya dulu Cleopatra pernah ke sini. Iya, pernah mandi di sini katanya. Pernah mandi di sini. Benar. Air di rumahnya mati. Ella di rumahnya mati. Numpang mandi di sini. Terus saya ya ampun. Ledengnya mati. Masya Allah.
sebelum kita balik nih. Nah, lewat sini aja. Keren. Jalannya dari kayu semua nih. Oke guys, besok kita masih ada destinasi yang lain. So tetap di dunia. Della Puspita. Oke. Asik. Asik. Cos. Tomorrow. Jadi ini sekarang kita lagi menunjuki kayak macam peninggalan sejarah gitu guys. Kita ngantri dulu tiketing. Oke, makasih bapak-bapak. Arman ada taksi di Pak. Mau makan kita Hedek Bait makan malam jam 7. Aduh, benar-benar dia mau jadi tour guide ya. Apa-apa hilang bayar $100. Iya. Yang tinggi benderanya Pak. Bapak tuh ini tuh leadernya gimana sih? Beneran yang tinggi. Gak jelas banget nih Bapak nih, ntar membernya pada hilang loh. Yuhu. Alhamdulillah. Tarik biar tinggi. Sini tarik. Tuh guys. Pernah datang ke sini Bapak Ibu. Dan setelah mereka datang ke sini orang Efesus menjadi Kristen Bapak Ibu. Tapi dulu mereka percaya apa? Sebelum mereka jadi Kristen, Jadi guys, Yunani Bapak Ibu, orang Yunani mereka- percaya Dewi Dewa ya Bapak Ibu. Dulu mereka ada Dewi Dewa untuk semuanya. jadi mereka percaya Bapak Ibu, bahwa orang Efesus Bunda Maria itu pernah datang ke sini. Jadi ini adalah kayak untuk orang Kristen tuh sebagai tempat untuk berhaji gitu guys. Dipercaya sama orang Turki seperti itu. Oke, dijelaskan panjang lebar, Bapak ngerti Ngerti. apa itu? Itu ada bukit peninggalan. Bukan bukitnya peninggalan, itu belakang, bukan bukitnya. Itu bukitnya namanya Naik Sikil. Tur guide-nya ngejelasin panjang lebar, dia malah jawab bukit itu peninggalan. Itu peninggalan. Itu peninggalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya semua ini alam ini peninggalan Allah Subhanahu Wa Taala. Wah guys, ini batu, wow, ngeri ya. Wow, 9.000 tahun yang lalu. 9.000 tahun yang lalu diukir kayak gitu ya. Keren. Ada mesin cetakan. Makanya lihat tuh, yang ini nih, lihat nih. Pakai rapi banget. Nih, lihat nih. Lihat nih guys. Coba serapi ini. Kayaknya kalau orang-orang zaman dulu ya, aku lihat di YouTube ya, itu sama TikTok ya. Jadi kayak ada alien gitu. Jadi pakai laser gitu. Lasernya alien. Mana ada. Soalnya kalau dipahat kayak nggak masuk akal. Pahat. Bisa simetris banget. Tuh, rapi-rapihnya. Tuh, lihat nih guys. Kamu tau nggak nanti 9.000 tahun yang akan datang, anak-anak itu juga kaget. Oh, kok bisa orang ini bikin asbak? Kok bisa orang ini bikin pesawat? Jadi sama. 9.000 tahun yang lalu sama 9.000 tahun yang akan datang sama-sama punya peninggalan. Makanya aku ninggalin 3 lagu di YouTube. Ujung-ujungnya ninggalin 3 lagu di YouTube. Nah, ini dulu backup. Oh, ini lebih keren lagi nih guys, lihat tuh. Ini kuil Hadrianus. Salah satu kaisar Romawi Bapak Ibu Hadrianus. Dia datang ke sini pada abad kedua. Kita mau ke toiletnya orang Romawi, namanya Latrina. Hebat banget ya orang Romawi, sampai toilet aja kita kunjungi. Iya? Ini toiletnya orang Berarti ada air. zaman dulu. Nah, ceboknya gimana ya? Daun. Itulah pertanyaan kita. Pakai daun. Batu. Pertanyaan kita adalah ceboknya gimana? Memanjang. Memanjang guys. Dari sini tuh memanjang. Tuh. Memanjang. Sebegini ya. Sampai di titik perpustakaan ya. Nih. Ini perpustakaan terbesar nomor 3 di dunia guys. Dibangun oleh yang namanya Celsius.
Jadi sebenarnya awalnya dia tuh kepengen bikin pemakaman tapi tidak disetujui, akhirnya dia bikin perpustakaan. Tapi di bawah perpustakaan itu dia membangun makam untuk ayahnya. Jadi tetap ya misinya terpenuhi. Keren banget. Perpustakaan terlengkap nomor 3 di dunia. Tuh keren banget tuh guys. Destinasi di hari kedua sebelum pulang. 2 hari terakhir guys, kita mengunjungi makam sahabat Rasulullah SAW. Dingin banget. Jadi guys, objek pertama setiap tour adalah Toilet. mana dingin banget lagi. Beser. Aku salah. Oh guys, ini ada yang bagi-bagi candy guys. Ini tanda kayak rasa syukur gitu. Thank you. Tuh guys. Jadi ini tempat kayak celebration gitu. Misalnya orang mau perayaan, mau sunat, mau nikah atau setelah nikah pokoknya, atau harapannya terkabul, itu mereka bagi-bagi makanan kayak sebagai wujud syukur gitu. Gitulah kira-kira. Gila banget dinginnya, ampun. Ada orang jual es krim dingin gini. Mana Mingkyun? Mana Mingkyun? 13 derajat. Jual handphone deh, berapa derajat ya? Katanya 11 sampai 17 ya. I check weather. Wow, 12 derajat. 12 derajat saya. Guys. Mana gue pakai celana tipis lagi. Salah. Jadi atas anak bawah merinding. Atas anget bawah merinding guys. Guys. Oke guys, sekarang kita berdua aja. Yang lain rombongan udah pada kemana-mana. Dan tadi kita stop untuk jajan dulu. Sekarang kita menuju ke makam. Ini pintu masuknya guys. Oke, makamnya yang mana? Apa? Ini apa? Tapaknya? Oh, ini ada tapaknya Rasulullah SAW guys. Wow, Masya Allah. Wow. Ini asli, aduh, asli. Nah, itu dia makamnya guys. Makamnya di situ guys. Kita nggak bisa masuk lebih dekat lagi. Jadi kita yang paling dekat ini, udah aku yang paling dekat di sini nih, maksimal. Masya Allah guys. Aku pengen nyentuh, boleh nyentuh nggak ya? Aku takut dimarahin tapi. Di depan aku ini ada pohon besar banget ya. Tapi kayaknya ujungnya udah pernah tumbang gitu. Jadi konon katanya ceritanya di sini itu di bawah pohon ini ditemukanlah makamnya sahabat Rasul. Di sini ditemukan. Tuh pohonnya. Lihat aja tuh batangnya gede banget tuh. Kayaknya udah pernah tumbang ya. Tuh. Ini lingkungannya guys. Dan banyak tuh ada orang doa kan, katanya doa di sini tuh kayak apa ya? Apa tadi katanya lo nggak terlalu ini. Banyak orang berdoa yang menghadap bisa ke makam atau menghadap ke pohon ini, kayak berkah gitu. Oke, jadi sekarang kita OTW menuju ke Top Couple. Top Couple itu adalah apa sih? Aku nggak ngedengerin lagi. Apa? Top Couple itu apa? Museum. Peninggalan zaman dahulu, di situ ada tongkatnya Nabi Musa. Ya. Terus ada peninggalan zaman Rasulullah. Betul. Pakai headset. Satu orang satu. Kita pakai headset. Hello. Thank you.
Oke, kita pakai headset dulu. Oke guys, ada dua pintu ya guys. Ini pintu kedua. Gerbang pertama memakai huruf Arab teman dulu. Wow, dijaga ketat. Wes. Ini Istana Topkapi dibangun Fatih Sultan Mehmet di abad 13 dibangunnya. Jadi ada 3 halaman. Halaman ketiga itu yang paling suci. Gitu. Ada security control. Oh. Kita ngantri dulu ya, ada security controlnya. Oh, sama saja. Oh, kita bareng-bareng aja. Kita akan dicek tasnya. Oke. Ini prajurit. Ceritanya prajurit ini guys. Oh, ini prajuritnya nih. Oh, oke. Oh, ada yang jaga. Sekarang kita masuk ke audience hall, lobby. Jika ada yang mau ketemu sultan di sini Bapak Ibu. Kalau ada yang mau ketemu sultan berarti harus masuk ke sini. Hamburg. Mau ketemu sultan. Ya, kita mau ketemu sultan nih. Lobby selatan. Ini apa ini? Sofa buat lobby itu. Oh, ini saya. Ini kalau mau ketemu sultan nunggu di sini. Lobbynya kayak gini, kayak kasur ya. Kayak kasur ya. Iya. Oh. Oke, langsung keluar lagi kita. Kalau mereka tadi yang belakang kita tadi yang arah sana itu melihat kayak peninggalan sultan, kayak bajunya, perhiasannya, kayak gitu-gitu. Ini kalau kita arahnya menuju ke tempat peninggalan Rasulullah yang dikasih ke sultan. Oke guys, jadi semuanya yang masuk harus menutup aurat. Tuh, harus pakai kerudung. Sekarang kita langsung masuk guys. Topkapi. Ini pintu masuknya. Masya Allah. Jadi ini adalah tempat peninggalan Rasulullah SAW. Jadi ada giginya. Tempat kayak gini. Ntar aku jelasin satu persatu ya guys. Bapak jelasin, Bapak ini apa? Kunci Ka'bah. Ini kunci Ka'bah. Insya Allah, wow. Itu KN Poch. Kunci Ka'bah awal-awal kali ya. Kayak schedule ya. Schedule-nya Ottoman Dock. Guys. Inventory books Ottoman. Dibuat tanggal Muharram 1283. Dul Aqodah 18. Wow. Ini sekarang ada ornamen dari Ka'bah. Ini kayunya. Post from the ceiling of the Ka'bah. Batunya. Ini bagian dari pintu Ka'bah. Insyaallah. Pasal fragmen. Ini apa ya? Sisir apa?
Tulisannya adalah made from the wood of the dead tree in Rauda Al-Mutaharan near the tomb of the Prophet Muhammad. Kita masuk ke ruangan yang lain. Ini kayak ada pedang-pedang gitu ya. Ini apa ini guys? Tongkatnya Nabi Musa. Wow. Wih, tongkat Nabi Musa guys. Aku berada pas di depan tapak kaki Rasul. Masya Allah. Ada pedang-pedang yang lain guys. Oke. Nah ya, sekarang kita menuju ke depan. Masih banyak banget peninggalan di depan. Wow, Masya Allah. Topi. Cap al-Qalam. Topi zaman dulu guys. Topinya tapi kayak gini ya. Ini Fatimah, bajunya Fatimah guys. Anaknya Rasul. Wow, Masya Allah. Mantelnya guys. Oh, tuh kan. Quote belongs to Fatimah, the daughter of Prophet Muhammad. Tuh, Masya Allah. Wow. Oke guys, udah semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Dan sekarang kita menuju ke tempat perhiasan peninggalan sultan-sultan. Oke? Lucu nih. Ini lucu nih guys. Kan tadi kan dikatakan aja aku ngeliatin berlian peninggalan dari kesultanan. Coba balik sana lihat. Antriannya tuh. Tuh, lihat tuh, serame tuh. Ngapain ngeliatin berlian, beli juga kagak. Udah bayar $100 loh, Duh. Iya, tapi ngapain lihat berlian begitu? Ya udah kita jajan aja yuk. Iya. Makasih ya sudah menemani saya. Keliling melihat peninggalan Rasul. Kita nggak perlu berlian ya guys, karena sebaik-baiknya perhiasan adalah istri yang soleha. Itu kata orang laki-laki nggak ada duit. Kalau lagi ada duit. Lagi ada duit. Ya sayang ke Blok M beli emas. Sekarang kita keluar lewat mana nih? Situ. Tuh orang pada datang. Oke, sekarang kita mau OTW Bali ya guys ya. Tomorrow. Selamat pagi semuanya. Jadi hari ini adalah last day kita di Turki. Hari ini kita mau tur apa? Kita berdoa. Kita mau naik kapal. Kita mau naik kapal Bosporus. Kita diberikan kemudahan. Oke, sekarang kita sudah sampai di pelabuhan. Sekarang OTW mau ke Car to the Pal, kapal. Ini rombongannya kita. Siap-siap ngalai guys. Gue mau ngalai banget nih. Always ngalai. Tuh depan tuh. Chuchok Bingits. Kata tour leadernya kita private kapalnya. Satu rombongan, satu kapal. Jadi bisa ngalai, ntar gue mau bikin TikTok yang banyak
Stok gitu guys, stok buat setahun. Oke guys, ini dia kapalnya. Duh, nyari spot yang bagus tuh. Aduh, aduh. Oke, kita naik ke sini untuk naik pakai celana. Jadi I lebih bisa santuy-santuy. Ulala baby. Alright. Oh, kayaknya oke nih. Oke, aku udah pakai sunscreen jadi aman lah ya. Udah pakai sunscreen. Aman, takut jatuh atas tasnya. Pak Su katanya pernah kesini, tapi kapalnya kayaknya beda deh. Karena aku lihat di IG-nya dia nggak kayak gini bentuknya. Kok di tempat kamu tuh waktu itu bangkunya biru tuh, sofa gitu. Ini kok kayu? Mending ini kayu itu satu kursi bakso. Ini kita juga kayak kursi kondangan. Oke. Oke guys, ini kita lagi ada di Selat Bosporus. Tuh, wow, ada kapal cruise. One day kita harus naik itu. Tuh sebenarnya, awas sih. Aku nggak berani. Ini sebenarnya naik kapal-kapal gede. Tapi one day harus naik. Tuh. Hai hai. Nah, di beberapa hari ini Pak Su kayaknya agak sumpek ya. Soalnya katanya jiwa estetik foto aku udah berkurang. Bener begitu Pak? Bener begitu Pak? Benar. Kenapa? Hasil foto udah banyak gaya begini. Begini satu pun nggak ada yang bagus. Aku simpel aja. Hasilnya bagus. Balik lagi ya. Semua tuh kembali kepada niat. Aku niat. Niat. Cuman kamu yang ngerasa nggak puas terus dalam hasil foto aku. Mana nih? Tuh dia Oh, aku fotoin lagi ya? Enggak. Capek dulunya, capek nyengirnya. Oke, ini hari terakhir aku di Turki. Habis ini kita mau break sholat Jumat. Selagi bapak-bapaknya sholat Jumat, kita nanti cewek-ceweknya nongkrong kali ya, jajan kali ya. Ya gitulah. Terus nanti yang terakhir mau ke Taksim belanja-belanja. Tapi aku lebih mau ke kulineran sih, nggak terlalu tertarik untuk belanja-belanja ya. Aku lebih tertarik untuk yang kuliner karena dari kemarin tuh kulinernya kayak kurang nampol gitu. Aku kepengennya yang kuliner di pinggir-pinggir jalan gitu loh guys, yang makan kebab Turki di pinggir jalan gitu. Aku kan baru nyobain es krim Turki aja, kebab Turki di pinggir jalannya belum pernah dari awal. Pas berangkat udah aku niatin pokoknya aku mau kulineran abis. Aku sengaja ini nggak makan sarapan di hotel, cuman makan mie goreng gelas buat ganjel doang karena aku udah niatin aku mau makan banyak jajanan pinggir jalan jajanan pinggir jalan di Turki. Gitu. Oke. Oke. Tunggu Nalendra. Sekarang kita mau turun. Oke guys, sekarang aku lagi ada di Hagia Sophia. Ini masjid yang ditaklukkan oleh Konstantinopel tahun 1853. Al-Fatih. Al-Fatih. Apa Al-Fatih doang? Mehmet. Oh, Mehmet Al-Fatih. Oh guys. Tadinya ini mau dijadikan sebagai istana. Dulunya ini gereja Katolik. Gereja Katolik guys tuh. Ya. Tuh guys. Habis ini kita lihat ke dalam ya guys. Laki-laki lurus, kita perempuan ke kiri. Tuh dalamnya kayak gitu guys. Masya Allah. Masya Allah. Bener-bener klasik banget. Bener-bener klasik banget tuh. Masya Allah. Lampunya keren banget ya. Gila. Lihat tuh guys, ornamen atasnya. Wow. Ini tuh tadinya gereja gitu, Masya Allah. Ada lukisan malaikat. Iya, aku liatin ya.
Masya Allah. Aku sampai benar-benar terkagum-kagum. Terus situ aku mau tunjukin ada kain putih. Jadi ada tulisan ada Asma Allah. Terus Muhammad. Terus kemudian ada kain putih. Kain putih itu ternyata patung Bunda Maria. Yang aku mau tunjukin ya guys ya. Itu tuh lukisan malaikat. Katanya. Tuh. Masya Allah. Terus yang putih-putih itu guys, yang putih ini patung Bunda Maria yang ditutup pakai kain putih. Lebih jelasnya ya guys ya. Tuh ya, lebih jelas ya. Tuh, yang ini adalah lukisan patung Bunda Maria yang tutup ya. Ini Asma Allah, Muhammad, sama ada wajah malaikat, lukisan malaikat Jibril. Nah, kayak gitu. Halo, kembali lagi di dunia Della Puspita. Sekarang destinasi terakhir di Turki sebelum nanti pulang ke bandara. Kita ke Taksim Square. Taksim Square tuh kalau di Indonesia tuh kayak di Pasar Baru Bandung, Ciwok Bandung, Kemang Jakarta Selatan, dan jalan 2 mobil, kiri kanan pertokoan gitu. Terus ada kereta. Tuh kita lihat ke depannya. Ini sih belum di Taksim, ini masih kawasan Taksim sana tuh. Yang tuh belok ke kanan. Nah, itu situ Taksim. Nih, artisnya udah kecapean ya. Tuh. Capek ngantuk. Yuk taruhan yuk pemirsa, para netizen, para YouTuber, para viewer. Kalau dia ngeliat toko yang agak bagus pasti hilang ngantuknya. Yakin awak. Ini adalah tuh alun-alun kemerdekaan. Monumen kemerdekaannya itu guys. Jadi ini adalah alun-alun pusat Kota Baru. Kalau yang kemarin kan Kota Lama. Kota apa? Kota Kuno. Kota Kuno. Ini Kota Baru. Kota Baru. Jadi yang kota modernnya di sini. Jadi biasanya perayaan tahun baru. Terus apa lagi? Ulang tahun kemerdekaan. Tahun kemerdekaan itu biasanya diadain di sini. Oh, ini alun-alun tuh Turki lah. Alun-alunnya Turki. Kayak begindang guys. Hari ini lagi panas. Jadi aku nggak pakai jaket karena panas. Panas tapi berangin dingin. Iya. Pokoknya kita jalan aja. Tawain lagi nih. Pokoknya kita jalan aja. Kita nggak tahu tujuannya kemana. Kita mau cari sesuatu. Tapi yang pasti aku pengen yang seger-seger nih, Bu. Aku mau jajanan pasar, jajanan di pinggir jalan, ya. Ya, oke. Madu. Jadi guys, katanya es krim Turki yang asli itu dimakannya bukan sama kol, tapi dimakan pakai garam. Dan yang paling favorit di sini itu yang paling terkenal tuh merek madu. Ini aku lagi di restoran madu. Mau nyobain es krim khas Turki asli. Sama aku biasa aku belum makan, aku makan telur dadar guys, telur dadar enak. Minumnya aku minum jus apel. A few moments later. Kita pindah madu. Ada 2 madu sih, di paling ujung juga ada. Ini karena tadi itu ini apa? Lama banget nunggu, nggak dilayan-layanin. Udah keburu lapar. Ya kan Pak Su? Iya, kita ganti madu. Ada di depan. Sekarang kita menuju ke es krim madu. Dan tadi kantor cabangnya, sekarang kita menuju kantor pusatnya. Pusatnya madu. Tadi kan cabang kecilnya tuh ya guys. Mana dia? Kan nanti kan titik kumpulnya kan di kesini. Itu dia. Lebih gede tuh. Madu.
Merhaba, hoş geldin. Inside or upstairs? Inside. Si maju duluan kan. Es krim Dubai asli udah sampai. Kayak gini nih guys. Jadi yang asli itu bukan di cone, tapi di plate. Langsung santap dong. Buat Pakai apa? Banana. banana. Seumur hidup aku makan es krim, ini yang paling enak yang pernah aku coba. Kalau kalian ada rekomendasi es krim paling enak, komen di bawah ini. Toilet. Emang seenak itu? Coba. Oke, sekarang Ai mau coba guys. Seenak itu dia. Starbucks enak tuh. Enak banget guys, emang enak banget. Rasanya tuh kayak molor-molor gimana ya? Kayak melar-melar gimana gitu loh. Nah, enak banget ya, enak. Iya. Bangga, enak banget guys. Dia rasanya nggak manis, tapi enak. Ada kan orang yang cair di mulut kan, ini tetap nggak cair di mulut. This is like day in the Turkey Nasisan Aku baru mau ngomong Turkiyem. Tapi kita beruntung ya, di setiap tempat titik wisata yang kita harus jalan-jalan itu tempatnya terang ya. Tapi Orang pas lagi Indonesia itu recommended banget liburan ke Turki. Pertama murah, kedua suasananya nggak beda-beda jauh sama Jakarta sama Indonesia. Oke guys. Soalnya kayak di Indonesia, Ada laki-laki, ada perempuan, di sini pun ada laki-laki, ada perempuan. di Indonesia ada mobil, ada motor, di sini juga ada mobil, ada motor. Jadi nggak beda jauh. Oke guys, sudah capek banget ini, sumpah kaki aku nyut-nyut parah banget, dia juga nyut parah. Jadi sekarang kita sudah di airport, kita udah di gate, udah tinggal berdiri doang nih nunggu. Terus nunggu di mana-mana, di sini aja lah depan gate. Oke.